والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وخالقه ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. فقال ربكم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, Masya Allah, ada hujan pembawa rahmat sekaligus menguatkan azam kita untuk tidak pulang dulu. Ada hujan dulu, hujan menguatkan para sahabat ketika berjihad. Sekarang hujan menguatkan azam hati kita ketika menuntut ilmu. InsyaAllah ta'ala. Allahumma sayyiban nafi'ah. Bersyukur kita kepadanya di subuh ini. Kita masih senang berada di rumahnya ini. Sebab kalau sudah gelisah hati dalam rumah Allah, takut kita termasuk yang disebut dalam Al-Quran, wa man adlamu mimman mana'a masajidallah yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi khurubiha ulaika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun alim. Jadi kita diberikan Allah SWT nikmat senang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semakin ramai, semakin bersemi iman kita. Tidak sebagian orang, semakin ramai mesti risau dia. Semakin risau, habis itu tutup masjid. Masya Allah, sepi lagi. Allah musta'an. Tidak. Kaum muslimin, orang beriman, semakin ramai rumah Allah, semakin senang hatinya. Itu tanda bahwa orang-orang semakin taat, dan semakin taat semakin mudah untuk diatur, khususnya dengan aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi kita bersyukur karena kesempatan itu masih Allah berikan. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka duduk pula kita selepas subuh ini, setelah kita ruku, sujud, berdoa dan bermunajat kepadanya, duduk pula kita menambah iman dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan masih terbangun hati kita seperti mata kita juga sampai datang yang sang mentari, matahari kan, matahari kan dengan itu terlihat oleh hari. Nah, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang kita sedang mengambil dari sirahnya, hal-hal yang membuat kita bersemangat dalam kehidupan dan semangat menatap masa depan. Karena orang beriman itu tidak ada pernah berputus asa. Seberat apapun deraan musibah masa, dia tak pernah berputus asa.
Apalagi kalau sering-sering menghadirkan sirah Nabi SAW dalam kehidupan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Selesai kita mempelajari tentang tujuan yang ingin kita dapatkan, goal yang harus kita cetak dari mempelajari sirah Nabi SAW. Yang terakhir kemarin menghidupkan kembali azam kaum muslimin, ya, azam kaum muslimin untuk keberhasilan dan kemenangan, walaupun nampaknya masih terlihat jauh, tapi agama ini akan tetap eksis. Azam kita terbangun, karena kita subhanallah umat Islam hari ini ya susah untuk dikatakan mereka bersatu, sebab di negeri ini saja lebih dari 400 aliran tersesat yang resmi tercatat. Nah, ini baru pula ada yang baca Aco kemarin, yang pandai bahasa Suryani. Hanya dia sendiri pula yang pandai di seluruh dunia. Saya jadi ingat, jangan-jangan bahasa Mbak Suryani yang dulu dia kena hati kepadanya tapi cinta tak sampai. Iya, sehingga dibuatnya bahasa Suryani yang hanya dia sendiri yang paham. Cuma dibawa pula ceramah. Jadi saya banyak juga yang kagum ya saya. Banyak juga yang kagum ya. Ada yang tak ngikutnya? Ada yang ngikut? Hah? Banyak ya. Masya Allah. Banyak yang ngikut pula. Betul kata orang Arab, likulli saqitatin laqitah. Setiap sampah yang terserak itu ada saja yang mengutip. Subhanallah. Pada itu kaum muslimin dan muslimat. Tapi dengan belajar sirah, harapan kita tak pupus. Harapan kita tak pupus, bahwa kita akan menikmati kebersamaan lagi. Kapan? Allahu a'lam. Tapi jalannya ikuti jalan Nabi SAW. Terjal jalannya mungkin masih berlubang-lubang, jalannya, kayaknya masih ya. Tapi tetaplah jalan lurus. Jangan seperti yang dibuat orang karikatur. Jalan Nabi lurus tapi berlubang, jalan selain Nabi mulus tapi berbelok, menyimpang. Akhirnya banyak orang menyimpang, tidak mau jalan lurus, jalannya berlubang. Jadi mereka menggambarkan seolah-olah ikut Nabi itu kita tidak mulus berpikirnya, berlubang-lubang pikirannya. Padahal mereka yang buat lubang-lubang itu, sehingga gambar selain atau jalan selain jalan Nabi itu terlihat mulus, dan jalan yang dibentangkan Nabi terlihat tidak terurus. Akibat kita sendiri yang tidak melaluinya. Padahal jalan itulah yang menyelamatkan dan itulah yang menyatukan. Sabar dan sabar. Nah sekarang kita belajar kaifiyat dirasatus sirah nabawiyah. Kalau kita tahu tujuannya, tentu kita harus belajar kaifiyatnya. Ini nak cetak gol tapi tidak belajar strateginya. Nak capai tujuan tetapi tidak ada konsep dan langkah-langkahnya. Nah, apa yang harus kita? Pijakan kita dalam belajar sirah an-nabawiyah, pertama harus kita paham dari yang apa yang kita pelajari, Allah berikan kepada Nabi kita kelebihan yang tidak diberikan pada orang lain. Kelebihan yang tidak diberikan kepada siapapun selainnya. Apa itu? Bahwa beliau Allah sendiri yang mendidiknya. Allah sendiri yang menghaluskan, membaguskan akhlaknya. Bukan hasil pendidikan madrasah, bukan hasil pendidikan SMP, SMA, bukan pula institut dan perguruan tinggi, universitas. Tapi Allah sendiri. Nabi tidak punya ijazah ya. Nabi punya ijazah?
S2? S3? Hah? Ada ijazahnya? Dapat enggak sertifikat penghargaan? Hah? Ikut lomba ini dan itu, pelatihan ini dan itu, bimbingan teknis? Hah? Enggak ada. Tetapi semua ahli muslim maupun non muslim mengakui dia berlebih dalam segala bidang. Sah? Di bidang apapun. Ya, di bidang apapun, ahli tata negara, mereka harus hormat. Kalau orang barat angkat topi pada Nabi alaihissalatu wassalam, karena kaedah-kaedah, dasar-dasar kenegaraan yang dia bangun. Subhanallah, orang untuk membangun sebuah negara itu memerlukan waktu yang berpuluh tahun. Nabi tidak sampai 10 tahun di Madinah sudah membentuk sebuah tatanan negara yang tak ada duanya di dunia. Menciptakan keadilan sosial, menciptakan stabilitas keamanan, menciptakan stabilnya ekonomi, menciptakan orang-orang yang terdidik yang tak ada duanya dalam sejarah. Coba bayangkan tuan-tuan, sering saya ulang ini, sampai-sampai generasi didikan beliau tak satu pun yang masuk aliran sesat. Carilah alim manapun di dunia ini, baik muslim maupun non muslim, yang muridnya murni mengikutinya tak tersesat satu pun. Ada yang tak mengikutinya cuma tersesat pula kan. Nah, ada. Tonton jawablah, kalau enggak bilang kalian. Nah, ada enggak? Enggak ada. Yang tidak satu pun yang tersesat. Yang satu pun menyimpang dari jalannya. Padahal berpuluh aliran sesat lahir di zaman mereka masih hidup. Kalau kita didik ngaji sini, nah pindah rumah aja, pindah pengajian, dah mulai itu. Lupa dengan kaji yang kemarin. Tapi tidak, sahabat radhiyallahu taala anhum yang di bawah didikan Nabi alaihissalatu wassalam, bukan yang masuk Islam lalu pergi jauh ke sana kemari, bukan. Yang dididik oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dan itu puluhan ribu banyaknya, tapi tak satu pun terendus aliran sesat. Masyaallah. Kenapa? Karena kesetiaannya pada ajaran Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, juga hikmah yang Allah berikan, tak satu pun mereka dari personalnya, dari individunya yang menguasai seluruh sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas? Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma ra'aitu ahadan min ahli al-ilmi bis-sunan yudriku atau yuhitu bi jami'is sunan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, tahu Imam Syafi'inya? Imam Syafi'i tahu kan? Di mana rumah? Belakang UIN. Itu Pak Syafi'i itu. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang bertemu dengan Imam Malik, hafiz hadis di zamannya, bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, hafiz hadis di zamannya, bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi, hafiz hadis zamannya, bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, hafiz hadis zamannya, bertemu dengan murid-murid Malik, Abdullah Al-Qa'nabi, Abdullah bin Wahab Al-Qurashi, Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi, Ibnu Bukair, dan lain-lainnya, para hufaz. Tapi dia katakan, tidak satu pun dari mereka yang menguasai seluruh sunnah Nabi secara personal, secara kolektif. Iya. Tahu rahasianya? Tahu rahasianya? Nah, bagus itu. Tapi yang lain itu bagus itu, setengah ilmu kata ulama. Nah, rahasianya adalah supaya tidak ada lagi orang yang nanya ke antum, imamnya siapa? Imamnya siapa? Imam siapa? Karena tidak satu pun imam yang maksum. Oleh sebab itu imam kita ahli sunnah wal jamaah
adalah sahibus sunnati wal jamaah. Siapa sahibus sunnah? Siapa imamnya ahli sunnah? Siapa imamnya ahli sunnah? Pemilik sunnah itu sendiri siapa? Rasulullah SAW. Jadi antum tak perlu, antum kalau di Indonesia mesti imamnya ini, kalau di Amerika mesti imamnya ini. Memang Islam berbeda, Islam Indonesia sama Amerika. Memang fikih Islam Indonesia berbeda, fikih Islam di Arab Saudi tidak beda, fikih sama. Hasil daripada ijtihad ulama aja yang berbeda. Oleh sebab itu imam kita adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mencari imam selain beliau memecah belah umat ini. Sampai-sampai dia tidak ikut mazhab Syafi'i, keluar dari NKRI saja. Tidak muslim dia. Tidak ikut pemahaman Abul Hasan Asy'ari, keluar dari NKRI. Tidak muslim dia. Jelas ya? Ini yang membuat umat itu rusak. Karena mencari imam yang tidak maksum dari kesalahan. Di sini ini perlu belajar sirah lagi nampaknya. Jelas ya? Bahwa kita berangkat belajar sirah bahwa Nabi satu-satunya yang diberi predikat maksum. Kalau itu belum tertanam pada diri seseorang, sekalipun dia sudah jadi alim minal ulama, maka dia tidak akan pernah merasakan indahnya sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak akan pernah berdakwah seperti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia mengaitkan kebenaran bukan pada sang pemilik kebenaran, tapi pada pengikut sang pemilik kebenaran yang kadang-kadang benar dan kadang-kadang salah. Nah, dari sini kita berangkat. Kalau sudah kita paham bahwa Nabi diberikan kelebihan yang tak diberikan pada orang lain, bahwa tidak boleh seorang pun yang menyalahkan Nabi alaihissalatu wassalam. Paham maksudnya? Ketika kita baca dalam kitab sirah nanti, dan akan kita temukan, ya, akan kita temukan, apalagi sirah yang penuh dengan syubhatnya, yang jadi rujukan itu, seperti Al-Mas'udi itu, dia adalah pendusta, pikirannya rusak, akidahnya bobrok, akidahnya Syiah, pikirannya Mu'tazilah. Makanya mengambil dari kitabnya merusak pikiran kita, merusak akidah kita. Paham Ustaz? Kalau antum nak bersih-bersih jangan ambil air lodah. Air lodeh aja tidak boleh diambil untuk bersih-bersih, apalagi air lodah. Tahu air lodah? Tidak tahu rupanya. Air kumuh. Nah, kumuh nambah air yang kotor, kontaminasi. Yang tu bilang ini tidak ada hubungannya akidah, tidak ada hubungannya. Ya akhi, orang yang rusak, antum mau jadi ambil onderdil rusak? Mau? Yang bagus pun jadi rusak dibuatnya. Ini kadang-kadang berasan ini tidak ada hubungan dengan akidah. Syekh, ilmu itu amanah. Seperti kata Syekh Bakar bin Abdullah bin Abu Zaid, ilmu itu ada kalanya naqlun musaddaq, naqal. Tahu naqal? Tidak nakal dah. Ilmu nakli, ilmu yang dinukil, tapi harus musaddaq, harus dari jalur yang benar, bukan pendusta. Au aqlun muhaqqaq, atau produk akal yang bisa dibuktikan kebenarannya. Mutu berani diadu. Jadi harus naqlun musaddaq, naqal yang diterima dari jalur yang benar. Ini naqalnya dari jalur yang kadzab. Au aqlun musaddaq, atau akal yang sehat, akal yang benar-benar, bukan hanya khayalan, bukan penyimpangan. Ini Mu'tazilah. Maka itu aman dengan dia memainkan bahasa, memainkan ibadah, memainkan ilmu sosial, memainkan ilmu ekonomi. Jadi rujukan itu jelas ya? Jelas?
Jadi memang kalau berenang, kalau tidak pandai betul berenang pula dia ayu sok tahu banjir golodo, banjir bandang. Habis itu tentu kalau tidak pandai betul berenang, nah akhirnya dapat rumput dipegang, dapat ranting-ranting agapai, kadang bangkai pun dipeluk. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya kaum muslimin dan muslimah, kita punya sumber yang bersih, yang tak pernah salah, yang maksum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dicampur dengan sumber-sumber yang terkontaminasi. Sebab sekali lagi saya katakan, air bersih masukkan setitik air kotor jadi air kotor, walaupun hanya setitik. Antum bilang ini kan cuma tinta Ustaz, tinta itu bersih, higien, mau untuk minum? Kita coba pinjam, saya masukkan. Ada yang mau minum? Hah? Padahal tidak ada bekasnya sama sekali. Coba buka. Tidak ada yang mau minum. Kalau ada yang mau minum, berarti masalahnya ada di sini masalah. Walaupun dia tidak ngaku sedang masalah. Jelas ya? Padahal sikit aja sih, tidak ada masalahnya. Saya celupkan aja pena ini ke dalam. Nah, mau apalagi yang jelas-jelas kotornya dari dari orang pendusta dan dari orang yang menyimpang. Nah, terlujuk aja mau. Dia telunjuk. Bahkan mohon maaf, akramakumullah, antum baca hadis ke saya, su'rul muslim la yanjus. Lidah orang Islam itu tidak najis, tapi diludahin mau untuk minum. Subhanallah. Tidak percaya sama hadis? Bukan ludah yang dibinikan, tetapi maksud Nabi minum satu segelas atau sisa orang minum tidak ada masalah, silakan. Tapi ketika yang minum tuh orang TBC, orang TBC yang minum, mau untuk minum? Serius ini, barokah. Antum tidak percaya barokah nampaknya nih. Tidak percaya barokah. Orang TBC, takhyul, khurafat, bidah, khurafat. Mau antum minum? Tidak. Cuman hari ini banyak yang biasa dulunya anti TBC tapi sudah mengidap TBC. Akibat daripada dekat-dekat. Padahal orang TBC itu biasanya di karantina. Sekarang enggak. Menjadi bebas ke sana kemari sehingga banyak yang tertular TBC. Yang anti TBC pun banyak sekarang yang pengusung kampanye TBC. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat. Paham yang pertama ini? Oleh sebab itu ketika kita berhadapan dengan hadis-hadis Nabi nanti, kita sedang berhadapan dengan orang yang maksum dari kesalahan. Oleh sebab itu kalau antum baca dalam buku sejarah nanti, orang yang menyalahkan Nabi, tapi dia tidak bilang begini ya, Nabi salah, itu mungkin jarang, kecuali orang Syiah yang berani. Orang Syiah mungkin, seperti Asy-Syirazi berbicara dalam ceramahnya, disebutkan Nabi keliru dalam masalah ini. Dia bilang Nabi keliru, kenapa tidak ditulis wasiat untuk jadi khalifah setelah beliau Ali bin Abi Thalib? Nabi dikritiknya, yang begini memang seperti tadilah. Ya, makanya jangan antum nukil lagi dari orang Syiah itu ya. Karena dia tidak aman, menyelipkan. Jangan lagi belajar pada orientalis, liberal. Apa sebab? Mereka pandai menyelipkan. Bahkan nanti yang bertentangan dengan mereka dianggap sebagai kebencian. Ini para pembenci ini. Ya Syekh, antum yang membenci orang beriman, mencintai orang kafir. Membenci orang beriman. Dan begitulah kaum munafikin dulu di zaman Nabi alaihissalam. Setiap Nabi bikin, ya bukan Nabi yang bikin, Allah turunkan kepada Nabi SAW syariat baru, mereka cibirkan. Pode aturan ini kalau buatnya bongak bononya. Dikira aturan Nabi bertentangan dengan perkembangan zaman, tidak bisa beradaptasi dengan budaya dan lingkungan. Sama hari ini. Ini contohnya, keluar fatwa kemarin dari MUI mengharamkan salam lintas. Ya, saya sudah lama saya katakan ini. Salam lintas agama.
Sekarang sudah latah pula para pejabat kita, bahkan para ustaz, sebagian ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Om Pimpa. Enggak, ujungnya saya tidak hafal, maaf. Om Santi? Enggak tahu saya ujungnya. Om Swasti. Sudah itu Salam. Sebagai ya akhi, salamnya tahiyyati ummati salam, kata Nabi. Umatku tahiyatnya, penghormatannya salam. Berarti antum pembenci ya? Di mana datang bencinya di sini? Kita ucapkan selamat kepada hadirin, masa benci kita? Oh, antum membenci bid'ah? Iya, benci saya bid'ah karena Nabi membencinya. Antum benci kesyirikan? Iya, Nabi membenci kesyirikan. Antum beriman sama Nabi? Beriman sama Nabi? Benci yang dia benci. Bukan membenci orangnya, bukan kebencian. Ini lucu. Rupanya dia sendiri benci pada umat Islam yang istiqamah di jalan Nabi SAW, tapi tidak membenci orang yang dibenci oleh Islam. Saya, anak nak nanya ke antum, mau jawab? Kalau tidak mau tanya yang lain saya. Mau jawab? Siap. Baik. Ada pencuri di lingkungan kita ini, antum senang kepadanya? Benci? Antum punya kebencian. Radikal antum. Masa pencuri dibenci? Sayang aja. Ada orang mabuk-mabukan di RT kita, antum suka? Kenapa? Antum penuh dengan kebencian. Itu harus orang dikasihani aja, biarin aja lah, kan mengekspresikan hak asasi. Cuma masalahnya yang bilang itu suruh orang nyuri barang dia, mau enggak dia? Baik, orang berzina, ya, pacaran, kos bebas, antum suka? Enggak. Kenapa tuh enggak suka? Aturan siapa? Tapi kata Pak RT boleh. Gimana? Mana tahu, bukan. Tidak boleh, alhamdulillah. Alhamdulillah, untunglah. Kata Pak RT tidak boleh pun. Berarti melanggar aturan Allah, aturan Allah dan aturan pemerintah. Baik. Kaum muslimin muslimat, boleh tidak membenci pencuri? Boleh membenci pezina? Boleh membenci narkoba? Boleh membenci orang yang melawan pemerintah? Boleh membenci ini dan sebagainya. Taib. Mana yang lebih dahsyat? Dosa kufur, dosa syirik, dosa munafik daripada dosa mencuri? Syirik enggak? Mana yang lebih besar? Dosa kafir daripada dosa berzina? Tapi antum enggak boleh benci orang kafir, benci pezina boleh. Di sini orang ini tidak tahu nabinya alaihissalatu wassalam. Karena apa? Ketika kuliah dulu tidak pernah belajar sirah. Kalau pernah belajar sirah paling nama Nabi Muhammad, nama ayahnya Abdullah, nama datunya Abdul Muttalib, kan itu. Kemudian nama amaknya apa? Fatimah, anak tuh. Aminah, nama datunya Wahabi. Aminah binti Wahab. Taib. Nabi wafat lahir di Makkah, meninggal di Madinah. Istrinya itu tidak boleh lagi sebut sekarang. 6. Ya tidak usah bahas tentang istrinya. Seterusnya. Tapi miskin dari makna, hanya menghafal angka. Makanya ketika ada yang bilang, ya, ketika dimasukkan di materi kuliah sirah Nabi, ada yang bilang ini kan sudah ibaratnya dah lancar Ustaz, di TK sudah juga, dulu di SMP juga sudah, SMA juga sudah. Ya akhi, Nabi alaihissalam mengajarkan sirah kepada sahabat-sahabat senior seperti mengajarkan Al-Fatihah.
Makanya mereka ajarkan pada anak-anaknya seperti mengajarkan Al-Quran. Karena beda penanaman makna tadi. Jadi dia tidak tahu Nabi SAW dulu dimusuhi orang di lingkungannya karena dianggap tidak beradaptasi dengan lingkungan, tidak menghormati kultur yang diwarisi dari turun-temurun, tidak sesuai dengan kearifan lokal. Nah, datang pula kaum munafikin hari ini bahwasanya Islam itu sesuai dengan kulturnya orang Arab, tidak sesuai dengan kulturnya orang Melayu. Ini alasan Abu Jahal dulu tuh, bahasanya berbeda, dulu pakai bahasa Arab, sekarang pakai bahasa Melayu. Wa idza qila lahu ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan ikut apa yang Allah turunkan, mereka jawab, enggak, kami mengikuti apa yang kami dapatkan orang tua kami, nenek moyang kami melakukannya. Dah, sama kan? Sama kan? Penolakan hari ini terhadap sunnah Nabi dengan penolakan dulu terhadap agama Nabi alaihissalatu wassalam. Cuma bedanya kaum muslimin dulu orang-orang itu kalau nolak Nabi langsung kafir. Kalau hari ini kan tidak bisa kita kafirkan orang Islam, dia bersyahadat dia. Cuma dia menolak aturan Nabi SAW. Ucapkan salam, assalamu alaikum tahiyatum fiha salam. Salam kita dunia akhirat. Lalu dia bilang, itu zaman Nabi itu yang pas. Zaman kita memang salam sejahtera itu tidak ada zaman Nabi itu. Orang-orang non muslim ada zaman Nabi, ada enggak? Ada enggak salam mereka? Orang Yahudi ada salam waktu itu. Tanya Mbak Gupron nampaknya. Orang Yahudi ketika ceramah, syekhnya mereka sebelum ceramah ada mengucapkan salam? Ada? Ini tidak, ini ada. Mana yang betul? Itu saya dibahas dulu. Enggak, salam bahasa awak aja. Ada enggak mereka mengucapkan salam? Berarti tidak ada ungkapan penghormatan mereka? Hah? Toko-toko atau sudah dia apa? Dikira-kira atau bertoko-toko? Kenapa Nabi tegaskan tahiyyatu ummatis salam? Karena orang itu juga punya salam. Mereka punya salam. Salam itu sudah ada sejak dulu. Maka Nabi tidak meniru salam itu. Jelas ya? Orang jahiliyah ketika menikah mereka, ada tidak salamnya, ucapan selamatnya? Ada kan? Ada. Lalu dianulir oleh Nabi SAW dengan apa? Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum ala khair. Yahudi punya salam tertentu, Kristen punya salam tertentu, yang musyrikin Majus punya salam tertentu. Tapi Nabi katakan salam kita, tahiyatuna, penghormatan kita ada dengan assalam. Jelas ya? Jelas? Ulang nih. Nah, jadi mereka mustahil lah Ustaz, umat manusia tidak ada punya salam. Secara sosial saja orang mulai apa tidak pakai salam, tidak ada, tidak mungkin. Ini secara pikiran, tapi kenyataan disebut dalam kitab-kitab bahwasanya mereka masing-masing punya salam sendiri. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau antum belajar sirah, tak akan antum debat ini fatwamu ini. Lagi pula yang berfatwa dengan istimbat kepada dalil. Antum hanya ikut perasaan. Kan ya? Wih, yang mengucapkan salam agama lain itu ada dalil atau ikut perasaan? Kan enggak enak membenci orang lain. Siapa yang benci Nabi dulu? Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam. Ya, penuh dengan kebencian.
Nabi penuh dengan kebencian? Enggak. Buktinya kalau orang kafir datang kepadanya minta perlindungan, apa yang dia lakukan? Dilindungi. Ada orang musyrik datang kepadanya, ya nak masuk Islam, Nabi langsung, oh si musyrik itu serang dia gitu? Enggak. Antum aja yang kalau lihat umat Islam yang istiqamah, ini hati-hati dengannya, ini radikal. Antum yang penuh kebencian sebenarnya, cuman masalahnya salah alamat. Ke orang non muslim antum masya Allah sayang, kepada orang Islam yang istiqamah antum benci. Siapa yang penuh kebencian? Antum sendiri. Antum yang mana nih? Antum yang mana nih? Mereka tidak pakai antum nih. Ente. Jadi kaum muslimin muslim. Jadi yang penuh kebencian sebenarnya yang mendukung salam lintas agama ini. Mereka yang penuh kebencian. Nengok kita ngaji ini itu berbusang hatinya tuh. Dah ini bakal radikal ini katanya. Mereka yang tukang buat fitnah-fitnah itu. Asal suka baca Quran calon radikal. Asal suka sholat berjamaah radikal. Berarti antum benci pada orang taat, suka pada orang maksiat. Memang kata orang Arab betul juga. Orang Arab ini lebih jujur pada orang kita, mohon maaf ya. Karena mereka selalu mengatakan bisarahati raha, berterus terang itu buat kita tenang. Ya, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Orang yang buruk perangainya, buruk lakunya, buruk pula dugaannya. Jadi ketika mereka suka benci orang beriman, dikiranya kita penuh dengan kebencian kepada hamba Allah yang lain. Enggak. Buktinya kita lewat orang kafir, ada antum umpan dengan batu, weh itu Cino lahir lewat umpan dengan batu? Enggak. Jelas ya? Enggak gitu. Pernah antum berdoa, habis enggak kekayaannya? Enggak juga kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sekali lagi kita sedang berhadapan dengan orang, yaitu Nabi SAW, yang punya keistimewaan tak pernah salah, kecuali Allah sendiri yang menyalahkannya dalam rangka mendidik dan membimbingnya. Tidak boleh manusia, tidak boleh manusia. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jangan antum bilang gara-gara Nabi SAW ditegur Allah dalam surat Abasa wa Tawalla, atau ditegur dalam surat pembagian tawanan Badar, berarti Nabi pernah salah. Bukan, yang menyalahkannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada sahabat yang menyalahkan Nabi? Ini keliru Nabi ini. Ada. Yang ada adalah induknya Khawarij. Induknya Khawarij. Adapun sahabat tidak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada menyalahkan Nabi kaum munafikin. Kaum munafikin beriman? Kaum munafikin beriman? Tidak. Jadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi di masa hidupnya bertetangga dengan Yahudi. Sah? Nabi di masa hidupnya bertetangga dengan kaum musyrikin. Sah? Nabi di masa hidupnya bertetangga dengan ahli kitab. Sah? Nabi di masa hidup bertetangga dengan Majusi. Betul? Taib. Demi toleransi beragama, maka kita setiap beragama harus mencampur adukkan agama. Jadi kalau salam nanti saya sebagai muslim, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Om Santi, Om Swas, tidak apal, alhamdulillah itu tidak apal. Atau nanti salam dan sebagainya, seperti dia buat oleh pimpinan Az-Zaitun kemarin tuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada Nabi? Tidak, karena Nabi kita larang itu. Bukan sekadar hanya tidak melakukan, Nabi larang, ditegaskan tahiyyatu ummatis salam. Oleh sebab itu maka janganlah Cuman masalahnya kadang kita tidak kuat dengan tekanan atasan.
Dia masalahnya. Atasannya mewajibkan bawahannya, bawahan tidak punya kekuatan, akhirnya ikut-ikutan. Yang lain menyangka itu adalah atas kesadaran. Oh, Ustaz Syanunya buatnya kan ada kabarnya acara bakar tongkang agar acara ini berkah ditutup dengan doa. Yang baca doanya? Yang baca doanya? Ustaz. Allahumma barik lana fi amalina hadi. Ya Allah berkahi amal. Gimana amal syirik mau diberkahi? Amal syirik diberkahi? Ala kulli hal. Oh enggak syirik Ustaz, sebab dibaca juga la ilaha illallah di situ. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi tidak syirik. Jadi karena apa? Syirik itu tidak jelas mananya. Jadi kaum muslimin dan muslimat ketika belajar sirah kita sedang berhadapan dengan Nabi yang tak pernah salah kecuali Allah SWT dalam rangka membinanya. Sehingga kalau kita temukan dalam kitab apapun, sekalipun gelar penulisnya 1 meter, ya, seluruh gelar ada di situ, doktor, LC, MA, MHI, MSI, MKI, MQK, pokoknya ada semuanya gelar di situ. Ya, gelar ilmiah kita katakan ini pasti keliru. Pasti keliru. Yang LC ada juga yang lucu. Yang LC ada juga yang lucu. Ya Allah ya Rabbi. Yang LC ada juga yang tersesat jalan. Tuh. Yang lucu ada juga. Yang tersesat jalan ada. Karena LC itu kan leci. Kepanjangan anak saya bilang LC itu leci. DR durian, MA mangga. Makanya saya bilang sama orang-orang ini, kalau sebutkan gelar akademis saya, LC jangan tinggal. DR boleh tinggal, MA boleh tinggal. Apa sebab? DR kan durian, durian di mana aja dah. Mudah didapat. Mangga, apalagi? Tidak kena lagi musim. Sah? Tapi kalau leci susah dicari. Sah? Leci, ada leci belakang rumah. Hah? Udah berapa kali makan leci selama hidup? Jarang kayaknya ya. Jadi makanya LC jangan tinggal enggak, saya bilang. Kalau durian boleh, ya, durian gampang dicari. Mangga? Mangga apa? Apa lagi? Tapi kalau LC payah. Nah, susah dicari. Sekarang semakin langka pula, sebab di Timur Tengah pun sudah berubah juga gelar-gelar sekarang. Ada LC lagi, BA sekarang. Balik ke sarjana muda dulu. Nah, Allah musta'an. Jelas ya? Baik. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa Nabi SAW tidak salah, tapi apakah punya banyak keistimewaan, tapi apakah boleh kita mengangkatnya lebih daripada seorang hamba? Banyak sekali ayat dan hadis menegaskan bahwa dengan segala penghormatan dan ketinggian yang Allah berikan kepadanya, tapi beliau tak keluar dari kerangka seorang hamba. Kerangka seorang hamba. Ini kita ambil istifadah daripadanya dari banyak sisi. Satu, tidak ada syariatnya yang tidak bisa dilaksanakan oleh umat manusia. Tidak ada syariatnya yang tidak bisa dijalankan oleh umat manusia. Sebab masih dalam kerangka hamba. Jelas ya? Nah, semuanya dalam batas kemampuan anak manusia. Yang kedua, bahwa beliau tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Oleh sebab itu tidak boleh kita kepada Nabi seperti kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas ya? Nah, tidak boleh kita kepada Nabi seperti kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang kita ingin dapat syafaat dari Nabi, mintanya ke siapa? Ke Allah, bukan ke Nabi SAW. Orang kadang karena gulu kepada Nabi, lupa dia kepada sang pemberi syafaat sesungguhnya.
bahwa Nabi tak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Antum lupa ya, ketika Nabi memberikan syafaat di padang mahsyar, kan sudah dijanjikan dari sekarang kan, sudah dijanjikan dari sekarang untuk Nabi alaihissalam untuk mempercepat hisab umat manusia hari itu. Nabi yang akan memberikan syafaat, dia sudah sampaikan. Cuma apa yang dia lakukan waktu itu? Sujud dulu, sujud di bawah aras. Kenapa di bawah aras? Karena Allah di atas aras, bukan sujud kepada aras. Cuma antum bilang Allah tidak tahu tempatnya ustaznya. Ini subhat tempatnya di masalah. Sudah tertanam kaedah yang dibuat oleh Aristoteles. Haris tidak kenal sih. Wah, nampak pucukan biomaknya. Nah, yaitu segala sesuatu di atas sesuatu mesti menempati sesuatu. Berasal berangkat dari kaedah yang keliru ini sehingga timbul natijah yang keliru pula. Saya sudah berkali-kali jelaskan ke antum. Antum punya ilmu? Punya ada ilmu? Punya. Punya ilmu? Punya. Sama banyaknya? Tayyib. Tidak sama banyaknya. Tapi ketika diperiksa di otak, yang kata ilmu disimpan di otak ya, sah? Buktinya ketika otak atau tidak berfungsi, ilmunya hilang, sah? Sahih? Saya tanyakan, apakah ilmu itu menempati? Menempati? Menempati apa enggak? Tidak ada tempat. Makanya kaedah kalau Allah di atas aras mesti bertempat, kaedah batil. Akhirnya hasilnya apa? Mengingkari Allah di atas aras. Lalu di mana Allah? Dibuat kaedah palsu lainnya. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Dinisbatkan ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dicari-cari dalam hadis-hadis asar, tidak wasul sih, tidak jumpa, tidak ada, kecuali dalam kitab ahli kalam Abdul Qahir al-Baghdadi. Wafat Abdul Qahir sampai 30 sekian, wafat Ali 41 Hijriah. Itu bila nak ada wasul? Kapan mereka bertemu? Mereka sahabat dalam mimpinya. Itulah ya. Yang penulis sendiri tidak bilang dalam mimpi, antum lagi ngarang-ngarang mimpi. Karena hari ini banyak orang yang ngarang mimpi. Tiap hari mimpi bertemu Nabi. Masya Allah, Aisyah aja tidak dapat seperti itu. Dia dapat. Mana lebih besar cinta Aisyah kepada Nabi daripada dia? Cinta Aisyah lebih berat. Tapi tidak dapat mimpi setiap hari. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Lalu karena keadaan yang batil tadi, natijanya batil. Allah tidak di atas aras. Allah bilang dia di atas aras. Jibril bilang dia di atas aras. Nabi bilang dia di atas aras. Yang mengikut Nabi bilang di atas aras. Pikiran antum mengatakan Allah tidak di atas aras. Siapa yang harus kita ikuti? Allah sendiri. Nabi sendiri. Sahabat semuanya. Pikiran antum mungkin ada gangguan, mungkin ada gangguan aliran. Nah, sekali lagi, tidak semua sesuatu di atas sesuatu mesti menempati yang di bawahnya. Kalau ada yang mewajibkan itu, berarti dia lupa setiap keadaan ada istisna. Akibat ada gangguan pemikiran. Nah, kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika kita berhadapan dengan Nabi alaihissalam, sekali lagi Nabi alaihissalam sebab tetap hamba. Maka ketika hari kiamat nanti dia tidak langsung pasang badan. Ya Allah, engkau sudah berjanji. Tidak ada begitu. Sujud dulu.
lama sujudnya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puja-pujiannya tidak pernah pula ada di dunia. Allah wahyukan kepadanya hari itu. Coba bayangkan. Tidak ada puji-pujian hari ini. Seperti apa? Kita saksikan nanti. Maka jangan jauh-jauh dari Nabi ya. Jangan jauh-jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kalau tu jauh-jauh dari Nabi seperti tadi, nanti Om Santi, Om Pimpan tu baca nanti bahaya antum, jauh nanti. Ya. Nauzubillah. Kalau jauh dari Nabi tak nampak nanti. Nah, hari itu Nabi sujud lama sekali memuji-puji pujian yang tak pernah dengannya dia memuji Allah di dunia. Mungkin ada hikmah juga. Hah? Ada hikmahnya juga. Jangan-jangan antum nak coba-coba pula nanti. Kaum muslimin. Karena itu hal yang khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu baru Allah katakan irfa' ra'sak. Dapat perintah izin itu baru Nabi bangkit. Angkat kepalamu hai Muhammad. Artinya bangkit dari sujudnya. Isal tu'ta. Sekarang mintalah. Karena Allah sudah ridha kepadanya, mintalah. Kau akan diberi. Wa syaffi' tusyaffa. Berikan syafaat. Engkau diizinkan memberi syafaat. Setelah itu baru Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah supaya hisabnya dicepatkan. Lah menunggu 50.000 tahun satu hari itu. Sampai-sampai orang-orang yang sudah putus asa dia. Ya orang-orang yang tak juara itu kan tidak lahan dia nunggu, tapi yang juara kan tahan nunggu kan. Sah? Mana yang lebih tahan menunggu acara lama itu? Yang ada bakal dipanggil namanya sebagai juara, atau yang tak akan terpanggil jadi juara? Yang dipanggil. Iya Ustaz. Antum pernah ikut ujian? Pernah ikut ujian? Ujian apa? Sekolah, taib. Ketika antum ada rasa-rasa lulus, apalagi juara, semangat tak nengok pengumuman? Semangat. Hati itu berdebar-debar terus menunggu karena ada rasa harapan sah. Tapi kalau sudah memang tak ada sehingga sudah merah semuanya itu. Semangat nengok. Lama sekali. Kenapa pulang? Lama sekali katanya. Apalagi kalau nanti ada hadiah bagi yang berprestasi sah. Tahan antri enggak? Tahan. Tapi kalau yang tidak berprestasi enggak tahan. Makanya berprestasilah sebelum mati ini. Tahan kita di majlis-majlis ilmu seperti ini. Iya saya tidak lama, 5 menit lagi selesai. Oh no. Ini kaum muslimin tahan. Sebab ketahanan antum itu berbuah manis nanti. Berprestasi sama dengan pelajaran juga. Ketika kita duduk di bangku kuliah, kadang 5 menit terakhir itu yang banyak soalannya. Sah? Awak 5 menit itu udah permisi ke WC kan? Pun ada diajarkan Ustaz ini dulu katanya kan. Padahal di situ keluar 5 pertanyaan. Hanya 6 pertanyaannya. Terjawab sama kita? Enggak. Jelas ya? Kadang-kadang inti dari kajian itu kadang di ujungnya. Tapi kita tinggal menunggu 5 menit, enggak sabar kadang. Lewat bagi kita. Makanya ketika ujian enggak dapat dijawab. Angka merah. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sekali lagi saya katakan, yang berprestasi orang-orang beriman lebih sabar waktu itu. Karena hatinya tenang, harapan besar. Tapi orang-orang yang kafir sampai hari itu berteriak-teriak mereka. Ya kalau gitu langsung aja jahanam, kenapa dihitung lagi, dihisap lagi? Begitu mereka. Ilal jahannam, teriak-teriak mereka. Ke jahanam aja lah. Tidak tahan lagi mereka menunggu. Kalau gitu sama dengan orang sidang lama sekali kan, tidak akan ada can untuk lulus sampai lagi untuk dibebas. Dan dia bilang, mulai doa hakim katanya, langsung aja ke penjara. Sebab dia sudah putus asa. Sampai orang hari itu saking tidak tahannya teriak-teriak, ilal jahannam, ayo ke jahannam aja langsung. Kenapa tunggu hisab lagi? Tapi orang-orang beriman, enggak. Mereka sabar, tahan. Karena memang hari itu kita dilindungi oleh amal-amal kita. Yang tukang azan itu profesi luar biasa. Bangun sebelum kita bangun, sah?
dan pergi sebelum kita, enggak, setelah kita pulang semua. Makanya diberikan al-muazzinun atwalu a'naqan yaumil qiyamah. Para tukang azan itu paling panjang pula lehernya pada hari kiamat. Tahu enggak faedahnya leher panjang itu? Coba antum berjalan tempat ramai, awak yang paling tinggi, mana yang lebih nyaman bernapas? Yang rendah-rendah atau yang lehernya panjang? Subhanallah. Kemudian setiap makhluk yang mendengarnya, yang sampai suaranya kepada itu, memohonkan ampunan untuknya. Makanya bergembiralah para tukang azan. Itulah sebabnya ada hadis melarang muazzin menerima apa? Upah. Tapi gaji boleh. Gaji boleh, upah jangan. Anda paham ya? Nah, suruh saya bahas nanti ya. Dr. Hanmi bahas nanti. Because sudah itu tidak pula digaji nanti orang ini bahaya. Ya detailnya ada larangan, tetapi maknanya harus dipahami. Kalau digaji sebagai sebagai takmir itu dibolehkan. Nah, ya, untuk detailnya tanya sama saya nanti. Nah, udah saya ambil semua nanti tidak ada lagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sudah 2 ya. Yang pertama tadi Nabi tak boleh disalahkan. Iya, karena dia maksum. Kalau Ustaz namanya Pak Maksum. Cuman dia boleh salah, boleh tidak. Itu cara kita mempelajari sirah nanti. Jadi kalau ada dalam buku sirah nanti Nabi disalahkan, ini masalahnya kadang-kadang bahasanya bukan langsung Nabi salah, bukan itu. Bahasanya kadang-kadang sebaiknya Nabi begini, kan itu. Berarti kan salah Nabi SAW. Bahasanya halus memang, tapi macam silet, sembilu. Awal digoreskan tidak sakit, tapi setelah itu kan ada orang kadang lidahnya silet, kata orang. Tahu silet? Ketika begini itu tidak begitu sakit, tapi setelah dipikir baru duduk kita baru auzubillah. Kadang-kadang orang berbuat suatu masalah yang dia mungkin tidak merasa besar mudaratnya, tapi kita yang menanggungnya saja. Nah, yang kedua, Nabi tetap masih hamba, maka tidak boleh diposisikan lebih daripada itu. Makanya ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ke Nabi sampai qiyamul lailnya sampai pecah-pecah kakinya. Lalu Aisyah, bukankah engkau sudah diampuni dosamu telah lalu yang akan datang? Jawabannya apa? Afala akunu abdan syakura. Kenapa tidak saya menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kenapa dia tidak sebut dengan gelar tingginya? Apa gelar tingginya? Rasul, Nabi. Tapi justru dia sebut hamba. Saya ini memang punya jabatan Rasul, tapi saya tetap hamba. Coba ingat kaum muslimin. Ketika dimi'rajkan, ini kan kejadian luar biasa. Allah sebut lagi bi abdihi, hambanya. Kenapa tidak bilang bi rasulihi? Supaya orang paham bahwa setinggi apapun penghormatan yang diberikan kepada Nabi, dia masih tetap hamba. Oleh sebab itu ketika belajar sirah kita selalu memposisikan Nabi sebagai hamba. Dita'zim, iya. Antum hormat sama orang tua, hormat kan? Tapi dia masih hamba. Antum hormat sama Pak Bupati, hormat, tapi dia hamba. Hormat sama gubernur, wajib, dia hamba. Paham kan maksudnya? Kalau dia masih tetap hamba, maka kita tidak boleh memposisikannya sebagai Tuhan.
Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak boleh kita beralasan Nabi kan lebih dari hamba, makanya tidak mesti kita ikut cara-cara beliau kan. Karena Allah katakan dia qudwah hasanah bagi kita. Atau kita posisikan dia di atas daripada nilai kemanusiaan. Sampai-sampai sebagian orang lebih, kalau yang dicarinya dari Nabi, lebih kalau disebutkan kepadanya rambut Nabi, menangis dia. Menangis dia saking menerimanya. Bahkan dicium-ciumnya. Rambut 2,5 meter pula, kapan pula Nabi berambut 2,5 meter? Sandalnya. Sampai pada banyak peci yang bergambar sandal. Rupanya alasan filosofisnya gambar sandal Nabi diinjakkan ke kepalanya. Sejak kapan pula Nabi ikhlas menginjak kepala umatnya? Sejak kapan pula Nabi jangankan menginjak, kita berdiri saja untuk datang menghormatinya dilarang oleh Nabi SAW kalau maksudnya lebih daripada mentakzim sebagai hamba. Ruku atau merangkak di depannya diterima oleh Nabi? Tidak. Nah, lalu kalau ada syekh atau kiai yang nyuruh santrinya rangkak depan dia, kita bilang apa? Kalau ada kiai yang suruh santrinya merangkak di depannya, kita bilang apa? Lebih hebat dari Nabi? Lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada bilang kiai lututnya dicium oleh Nabi alaihi salatu wasallam, keluar dari kuburnya khusus dan cium lidah, kita bilang ini kadzab. Pendusta. Ini masalahnya. Karena memsisikan Nabi lebih daripada hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau dibacakan kepadanya hadis Nabi, nangis juga, nangis nolak. Nolak. Padahal Nabi itu diangkat Allah untuk menyampaikan ini pada kita. Mengambil dari perbuatannya, mengambil dari perkataannya. Supaya apa? Supaya kita selamat. Jadi ini baru dua nih. Nabi sebagai hamba yang maksum tak boleh disalahkan. Tak ada syariat yang salah. Dan kalau kita temukan orang yang menyalahkan, cuman walaupun bahasanya tidak vulgar, kita tetap akan tolak dia. Misalnya sepatutnya Nabi begini, tapi dibuatnya begini. Antum jangan bilang-bilang sepatutnya. Siapa antum? Qul atu'allimunallaha bidinikum, kalian nak ngajar Allah tentang agama kalian? Jelas ya? Nah, atau dia bilang ini di zaman Nabi patut, zaman kita tak patut lagi. Memang itu juga alasan Abu Jahal dan kawan-kawan dulu. Abdullah bin Ubay di Madinah juga seperti itu. Katanya sepatutnya Nabi begini, tapi kok yang dibuatnya seperti ini. Jelas ya? Ya kan? Bermacam-macam alasan. Katanya zaman Nabi tidak perlu begini, tapi zaman kita perlu begini. Alasannya bukan karena perlu, cuman hawa nafsu. Dia menginginkan seperti itu. Padahal di zaman Nabi sebenarnya bisa dilakukan, tapi Nabi sengaja tinggalkan. Berarti sekali lagi seolah-olah menyalahkan Nabi alaihissalatu wassalam. Kita katakan tidak. Nabi tak pernah salah. Kalau dia tinggalkan dan mungkin dilakukan, tidak ada halangan untuk melakukan, berarti meninggalkan itu adalah perbuatan Nabi yang harus kita ikuti. Yaitu meninggalkan amalan yang mungkin dilakukan di zamannya dan beliau sanggup melakukannya. Perangkatnya sudah ada, tapi tidak ada penghalang untuk melakukannya. Tapi Nabi tidak lakukan, maka kita katakan Nabi sunnahnya adalah meninggalkan hal itu. Tapi terima kasih. Cukup dua dulu ya. Jangan musyawarah dulu. Ini perintah. Terima kasih dan mohon maaf. Kayaknya matahari tidak tumbuh juga ya. Tunggu terbit matahari dulu. Terima kasih dan mohon maaf. Hujan pun sudah reda. Tidak ada lagi apa yang halang kita untuk menghentikan kajian ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa kembali. Subhanakallah bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.